Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Indonesia, yang berlokasi di Jalan Prof. Sudarto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kampus Undip Tembalang sendiri memiliki luas sebesar kurang lebih 180 hektar. Sejak awal berdiri hingga sekarang, Universitas Diponegoro telah memiliki 13 fakultas dan 2 sekolah. Sebanyak kurang lebih 4.000 mahasiswa Universitas Diponegoro sedang melaksanakan program kerja, yaitu kuliah kerja nyata. KKN kali ini sedikit berbeda dari biasanya, di mana biasanya KKN dilakukan di Desa Mitra di sekitar Jawa Tengah. Namun kali ini dilaksanakan di masing-masing daerah. Makanya kali ini KKN bisa disebut juga dengan KKN Pulang Kampung. Tema pada KKN tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Topik KKN yang saya angkat kali ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang diadakan oleh pemerintah. Pandemi di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 yang melanda di negeri ini sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun. Warga Kota Bekasi sendiri, menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada awal Juli tahun 2021, ada lebih dari 50.000 kasus terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Dengan banyaknya kasus positif terinfeksi COVID-19 di wilayah Kota Bekasi, seharusnya membuat warga lebih waspada terhadap virus corona. Cara yang digunakan untuk mengurangi angka penyebaran kasus positif virus corona yaitu dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Namun, kenyataannya masih ada warga yang tidak menaati protokol kesehatan yang berlaku. Protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah sendiri yaitu gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Masalahnya, ada beberapa warga yang saat ini tidak memakai masker di luar ruangan. Selain itu, warga juga berkerumun dan tidak mencuci tangan sehabis memegang benda asing. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek. Dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis, Kota Bekasi terletak di bagian utara Jawa Barat. Kota Bekasi sendiri memiliki luas sebesar 207 km persegi. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan, dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, dan 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya. Kota Bekasi sendiri saat ini dipimpin oleh Bapak Rahmat Effendi dan wakilnya yaitu Bapak Tri Arjanto Cahyono. Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Kelurahan Bojong Rawalumbu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Bekasi dengan luas sebesar 638,56 hektar. Kelurahan Bojong Rawalumbu sendiri berbatasan dengan sebelah utara dengan Kelurahan Pangasinan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bojong Menteng, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bojong Menteng, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sepanjang Jaya. Kelurahan Bojong Rawalumbu sendiri memiliki banyak sekali fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, kantor polisi.
Pertama, siapkan susu, lalu tuang ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Setelah itu siapkan mangkok bersih, lalu tuang susu yang tadi ke dalam mangkok. Kemudian siapkan 1 saset bibit yogurt. Kemudian tuang ke dalam mangkok yang berisi susu tadi. Bibit yogurt yang sudah dituang tadi lalu diaduk hingga tercampur rata. Lalu ditunggu 2 jam. Kemudian tuang susu sebanyak 900 ml ke dalam panci. Lalu panaskan hingga suhu 40 derajat Celcius atau suam-suam kuku. Bisa juga suhunya diukur dengan termometer masak. Setelah 40 derajat Celcius, kemudian matikan kompor. Lalu, tuang bibit yogurt yang sudah ditunggu 2 jam tadi ke dalam susu yang sudah dipanaskan di dalam panci. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, tuang ke dalam wadah yang bersih. Dituang pelan-pelan agar tidak tumpah atau tercecer kemana-mana. Kemudian tutup wadah dan dibungkus dengan serbet lagi agar udara tidak masuk. Setelah didiamkan selama 24 jam, kemudian dicampur dengan larutan air gula. Larutan air gulanya bisa ditambahkan sesuai selera masing-masing. Setelah itu, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk hingga rata, kemudian wadah ditutup kembali dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi deh, yogurt siap disajikan. Oke, makasih Mas Roy telah melakukan KKN. Yang pertama kemarin sudah bagi-bagi masker, terus bagi-bagi hand sanitizer, terus vitamin untuk warga di RT 07. Kebetulan mereka juga sangat membutuhkan hal itu, jadi mendukung sekali dengan adanya COVID ini. Semoga kedepannya COVID sudah mulai berlalu. Terus ini mengenai yogurt ini juga rasanya enak ya, bikinan sendiri, terus banyak buah-buahan ya, tentunya buat kesehatan kita ya, banyak buah, banyak serat, mantap ya.
Oke Mas, terima kasih hasil KKN-nya. Ya, semoga sukses selalu dalam belajar. Ya, oke, terima kasih. Ya. Saya mengucapkan terima kasih atas KKN-nya anak-anak yang telah diadakan di RT di sini. Dan hal ini tidak seperti di KKN yang biasanya. Biasanya KKN di desa-desa atau di kampung. Sementara KKN ini karena akibat adanya pandemi, dia dilakukan di rumah masing-masing, artinya pulang kampung. Jadi kami merasa melihat langsung kegiatan yang dilakukan anak-anak KKN ini. Dan kemarin anak-anak KKN ini telah melakukan kegiatan pemberian masker, pemberian sanitizer, dan pemberian vitamin C yang dimana untuk sekarang kondisi ini dibutuhkan oleh warga. Jadi suatu ide yang sangat baik, sangat bagus, dan diterima oleh warga di sini dengan senang hati. Dan anak-anak juga membuat tutorial video tentang pembuatan yogurt, di mana yogurt itu baik untuk kesehatan dan bisa untuk dinikmati sehari-hari di rumah-rumah. Jadi yang tadi kita belum ngerti pembuatan yogurt, sekarang kita jadi mengerti. Jadi sungguh bagus apa yang telah diperbuat anak-anak ini. Semoga KKN ini dapat bermanfaat untuk warga-warga di sini untuk kedepannya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan sukses dan semangat dan terima kasih untuk anak-anak KKN. Semoga sukses kuliahnya, dilancarkan semua dan berhasil masa depannya. Begitu dari saya. Terima kasih.